Di kota Pontianak, kopi bukan sekedar gaya hidup, kopi lekat dengan manusia hingga menjadi budaya. Di tengah maraknya kopi shop kekinian yang menjamur di kota, ada satu fenomena yang muncul dari jalanan. Nggak semua orang itu punya waktu untuk ke kafe atau ke coffee shop. Betul. Jadi kenapa nggak kita yang jemput bola aja? Oh, nice. Sangat bagus ya untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Kemudian kalau dari saya pribadi karena lebih ringkas saja dibanding kalau ke coffee shop. Kalau masalah ngantri sih di sini nggak ngantri segala macam sih. Ada kepikiran sih istilahnya untuk buka-buka usaha kayak gini. Selagi dia masih teratur gitu nggak mengganggu aktivitas jalanan sih sepertinya. Di antara warung kopi yang banyak, kafe-kafe yang banyak bertumbuhan, mereka ini merupakan satu peluang segmentasi yang di-create sendiri. Rasanya dan harganya worth it banget. Biasa konsumen itu pernah mengasihkan keris itu palsu. Pernah terjadi. Itu di beberapa gerobak ini pernah kena 3 gerobak. Itu orang yang sama. Kasih saya top 3 hal-hal terpahit yang pernah Abang rasakan. Pahit sih pertama Kopinya. Bukan dari bangunan yang megah, tapi dari roda sepeda listrik. Mereka hadir membawa aroma kopi dan juga semangat baru di ekonomi kreatif. Bang, habis dah bang. Hah? Bang, enggak? Tak bisa. Aish. Dua anak muda yang berani melangkah membangun bisnis, memberikan harapan dan pekerjaan bagi banyak orang, Wilson dan Rizky. Halo, Bang Wilson, Bang Rizky. Halo, Aduh. Wilson. Halo. Gimana? Sehat? Sehat puji Tuhan. Mantap. Ini lagi siap-siap ya? Iya, ini kita lagi Mantap. siap-siap untuk persiapan mau berangkat sih. Mantap juga ini anak-anak muda nih, Masya Allah nih. Ini udah berapa lama sih? Kita Usahanya? baru jalan 4 bulan lah. 4 bulan? Iya. 4 bulan? 4 bulan, udah banyak gini unitnya? Ya, puji Tuhan. Ini kita luar biasa nih. Umur berapa sih? Saya umur 24 tahun ini. 24? Masih bisa gabung timnas loh padahal. Bisa loh. timnas. Kalau mau Betul, fokus betul. timnas bisa loh. Tapi lebih Oke. milih usaha ya? Betul. Ini kawan sekolah sebelumnya? Ini kita kenal dari kuliah. Oh dari kuliah, jadi satu kelas. Satu kelas Bestie. kuliah. Suka belet bareng, suka bolos bareng, ngerjain tugas bareng ya. Betul. Akhirnya satu visi misi bikin usaha bareng ya. Bikin usaha bareng. Betul. Kita ngobrol sambil duduk ya, Bang? Oke, biar santai, biar Iya. culture kita duduk. Kita sekarang lagi bersama Bang Wilson. Bang Wilson, kok bisa kepikiran sih bikin usaha kayak gini? Awalnya saya lihat masyarakat kota Pontianak ini yang suka kopi, dan nggak semua orang itu punya waktu untuk ke kafe atau ke coffee shop. Betul. Jadi kenapa nggak kita yang jemput bola aja? Nice. Kita juga pengen buka lapangan pekerjaan dan saya pribadi mau bermanfaat lah untuk orang banyak. Nah, kira seperti itu. Keren loh. Ini sampean nih sangat-sangat keren loh. Berarti awalnya memang mulai dari keresahannya si orang Pontianak yang mungkin udah mulai agak sibuk, udah nggak bisa ke coffee shop lagi, jadi memberikan solusi dari itulah ya. Betul, dan ini juga fleksibel, bisa hadir di mana saja. Kalau untuk jumlah pegawainya berapa sekarang sampai hari ini? Kita ada di 15 15 orang.
Berarti 15 unit sepeda juga. Bukan, kita ada terdiri dari tim produksi, ada kurir, ada rider, ada finance juga. Kalau ridersnya sendiri? Ridernya ada 9. Ridersnya 9? Iya. Berarti sisanya? 9, sisanya tim produksinya? Tim produksi ada 2, tiga tim produksi. Rata-rata barista ya? Barista. Barista profesional? Iya. Bisa dikatakan lah bisa ya? dikatakan barista profesional lah. Terus kurirnya 2. Asik banget berarti. seperti Berarti itu. lumayan juga ya anak umur 24 tahun bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, lumayan loh 15. Keren. Nah kalau untuk setiap berangkat paginya nih, setiap riders tuh biasanya bawanya berapa banyak dan apa-apa aja? Yang pasti kopi, terus ada es batu, ada cup, sedotan dan kantong. Mereka bawanya mungkin ada belasan liter sampai puluhan liter. Ya, tergantung rider lagi sih. Oh gitu. Oh jadi setiap orang nih penjualan. Oh setiap orang ini beda-beda berarti. Betul. Jadi di saat nanti kopinya udah habis, ada kurir yang ngantar ke lokasi. Oh itu fungsi kurir tadi. Betul. Mantap sekali. Berarti Jenny bawa pagi ini tergantung dari si ridernya lagi. ya Tergantung misalnya. ridernya lagi. Sorry, satu botol tuh berapa liter? 1 liter. Satu botol itu 1 liter. Berarti banyak juga nih dalam sini nih muatnya. Lumayan. Galon Ini bisa agak gede dia. Galon bisa kali galon. Galon bisa. Nanti kayaknya mau bikin ini kali ya, gerobak yang bisa muat toren. 1 tahun. Namanya juga komedi teman-teman. Terus kalau untuk usaha abang sendiri nih kan kopi kan jenisnya banyak. Iya, betul. Kamu pakai jenis kopi apa? Kita pakai jenis kopi Robusta dari Temanggung. Kalau untuk menu-menunya ada berapa banyak? Untuk menu kita sekarang baru ada 6. 6. Ya, itu ada di Americano, ada kopi susu sedia, ada kopi susu salted caramel, susu butterscotch, terus ada aren, ada popcorn juga. Enak. Aduh, masih pagi. Jadi 6 lah. Bisa kali. Boleh nanti. Berhasil teman-teman. Kalau untuk signature sendiri apa tadi namanya? Signature kita ada di butterscotch. Oh, butterscotch. Range harganya tuh? Range harga kita Mulai mulai dari dari 8.000 sampai 12.000. 8.000 sampai 12.000. 2025? 8.000? Memang kita pengen teman-teman yang ada di Pontianak ini terutama ya pengen nikmati kopi premium dengan harga terjangkau lah. Kalau masalah bikin sepeda listrik ini, dibikinnya tuh ada di Pontianak atau di mana? Bikinnya kita ada di Pontianak, ada juga yang dari Jawa. Oh gitu? Iya. Di Jawa? Pulau Jawa, kita kirim dari Pulau Jawa. Harga modif kayak gini sampai jadi seperti ini udah siap jualan tuh berapa? Kurang lebih di angka mungkin 20-an ya, 20-an. Per unit? Per unit. Lumayan sih, tapi Tapi kan motornya cepet ya. Puji Tuhan. Itu dia humble man. Beli. Kaget saya bang. Ada apa nih bang? Bang, siapa namanya? Reki. Oh, Bang Reki. Iya. Perkenalkan Bang Reki, rider yang bergabung di brand Sedia Kopi. Ini udah lama jadi Rider ini. rider. Udah lama lah bang. Udah jalan 4-5 bulan lah. Oh, lumayan. Sebelumnya kerja apa? Belum saya kerja di tempat makan bang. Oh, kerja di tempat makan. Sebagai apa? Sebagai bartender. Bartender. Sebelumnya. Akhirnya keluar. Nanti keluar. Kenapa tertarik kerja di sini? Karena dengan bidang juga bang. Kan sebelumnya kan bartender. Oh buat iya, minuman. masih nyambung. Jadi sih. masih sama lah kurang Oh, lebih. betul. Dunia itu kan minuman. Perminum-minuman. Asik. Kurang lebih sama. Oh, jadi sedap di sini nih. Enak bang. Nah, enak ya? Iya kerja. Kalau di lapangan kan sebelumnya di resto kan di dalam ruangan nih. Kalau di lapangan ini kan pasti halangannya beda. Ya, Betul beda. nggak? Abang pernah nggak ngerasakan hal-hal yang paling pahit? Kasih saya top 3 hal-hal terpahit yang pernah abang Pahit rasakan. sih pertama Kopinya. Enggak lah, selain kopi lah. Oh iya, selain kopi. paling cuaca lah kan. Kalau Oh iya, kan betul. Cuaca. Juga kayak gini kan cuaca biasa. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa prediksi. Apalagi ini Pontianak ya Nah, kan. betul. Cuacanya sakti. Kedua paling pas hari-hari CFD pagi itu paling sapu PP. Oh iya. Situ ya tuh. Kalau
Papski mapa preman. Pakski papa preman. Oh, pakski papa metropolitan. Itu ada bang. Ada ya? Tetap ada. Kena takik enggak? Tetap ada nak takik bang biasa. Bagi lo seliter gitu. Biasa ada. Kopi ada segala macam ada. Alamak, dia enggak minta sekap dia. Enggak, biasa minta duit kadang. Minta duit. Kadang minta duit. Mau sekolah kali dia tuh minta jajan. Tahu lah zaman sekarang nih bang. Iya, Banyak-banyak kayak gitu tuh. Kacau. Abang kasih enggak? Ya mau enggak mau lah bang. Mau enggak mau lah ya. Gimana lagi lah daripada Orang kita dah cari modal. ribut kan. Aduh. Nah, buat kita cari aman. Nah, abang kan udah lumayan lama nih di lapangan. Pasti abang udah ada naluri nengok. Ah, ini tempat yang mantap nih. Ada. Nah, abang gimana? Kalau ciri-ciri tempat mangkal abang juga biasanya gimana? Buat tempat mangkal kan kita cari tempat yang strategis. Oke. Nah, pertama kayak ada sekolahan, mungkin. Sekolahan, Depan sekolahan. oke. Dan gitu kantor. Kantor. Nah, itulah kalau tempat-tempat kantor tuh kan harapkan orang kantor tuh kan Betul. suka ngopi. Betul. Nah. Dia istirahat sejam. Nah, aja. sejam Mau ngopi. kopi shop, aduh males. Kopi siang-siang istirahat siang kan. Itu udah pasti paten tuh. Paten tuh. Itu pasti. Asik sekali. Itu pasti di dah tuh rumah orang itu, kantor tuh kan Reki. suka ngopi tuh. Asik sekali di rumah Itulah. itu. Kalau abang ada strategi tersendiri enggak? Jualan ini. Strategi sendirinya. Strategi sih namanya kita jualan kan. Kita kan mau nyari ngebuat kenyamanan konsumen. Betul. Kopi kita juga jaga kualitasnya. Iya. Bersihan juga dijaga. Itu dia mantap sekali nih. Bang, kalau untuk pembagian atau penghasilannya abang sendiri Sistem gaji itu. Sistem gaji gimana? Kalau di sini sih ada yang pakai kayak pokok, ada yang pakai persenan. Oh gitu. Kalau abang? Kalau saya ngambil di persenan. Oh persenan. Oh itu boleh milih? Bisa dipilih antara dua itu bang. Berarti abang milih persenan karena abang rajin biasanya? Iya, karena kita kan kalau persenan itu kan semampu kita. Paling banyak kita waktu kita itu banyak. Kelihatan mukanya, etos kerjanya 100. Mantep ini ya bang. Berarti semangat bekerja banget Ya, ya? harus bang. Itu harus. Berarti ada juga teman-teman, ada yang bulanan teman-teman juga? lain ada bulanan, ada juga yang fee. Oh. Tergantung dia mau ngambilnya yang mana. Tapi ada bonusnya? Ada bang. Wih. Capai target juga ada. Ada. Ini pasti semangat sekali. Kerjanya semangat. Kelihatan sih. Target kan. Nah. Susah nggak sih naik? Naik gerobak ini sih enggak begitu susah ya bang. Oh iya? Mungkin kalau abang pertama kali belajar langsung bisa mungkin. Mungkin ya? Menarik nih. Dari dapur Mas kameranya. Dari rumah produksi kecil sedia kopi, Bang Reki dan teman-teman riders lainnya merajut mimpinya dan roda kehidupan tetap berjalan. Guys, let's go. Di balik segelas kopi dari sepeda listrik, ada semangat tak kenal lelah, ada kreativitas tanpa batas. Disinilah letak kekuatan ekonomi kreatif lahir dari jalanan, tumbuh karena impian. Tak hanya Bang Riki, di jalan-jalan ini banyak juga pejuang serupa. Mereka membentuk ekosistem baru untuk kota ini. Ya teman-teman, kita lagi ada di Kursi Culture. Tahu artinya apa? Kita sudah turun ke lapangan. Di sini udah ada 3 penjual dan pelaku riders ya. Ini aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Ini kan kalian kan jualan sama ya, kopi sepeda listrik gitu kan. Gimana rasanya turun di lapangan tapi dekat sama pesaing lainnya? Yang penting kita jalani aja dulu masalah saingan. Yang penting kita bersaing dengan secara sehat gitu. Oh, karena rezeki udah ada yang ngatur ya. Kalau Abang Abdul Aziz Sama gerobak listrik ini kita saling mendukung dan saling mendukung juga di antara masyarakat yang membutuhkan. mantap. Makanya kalian ini justru lagi dagang malah nongkrong ya. Saling ingatin malah ya. Tadi tuh ada yang beli. Bang, ada yang beli. Wih, gila emang. Solid ya. Ini kan abang kan sering di lapangan. Sering sekali di lapangan. Di lapangan ini kan banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Kalau kalian bertiga nih, ada enggak pengalaman yang mungkin orang-orang enggak tahu dan itu lumayan pahit? Selama ini sih belum pernah. Belum
belum pernah. Ini masih manis-manis dia jualan nih. Masih manis-manis dia. Kalau abang? Nah, kalau yang pahit ini sih dalam segi konsumen. Biasa konsumen itu pernah mengasihkan keris itu palsu. Pernah terjadi. Itu di beberapa gerobak ini pernah kena 3 gerobak. Itu orang yang sama. Ini abang kena. Sebelum kita tadi di sedia kopi. Sedia kopi itu katanya ada yang pernah kena usir, ada yang pernah kena pungli. Ternyata ada juga faktor lainnya, yaitu kena penipuan ya. Yang sekarang lagi marak-marak ini diedit ya, katanya udah dikirim gitu-gitu ya. Palsu lagi ada. Sama duit palsu lagi ada. Duit palsu? Iya, 50 atau 100. 50 atau 100. Banyak juga itu. Malah dibalikin lagi ya. Ya ampun. Nah, ini kan aku mau dengar dong sedikit tips and trick. Mungkin ada teman-teman yang lagi nonton nih baru mulai jadi riders. Apa sih tips and trick atau strategi kalian yang bisa kalian sharing? Coba boleh dong berbagi. Yang penting tuh ramah sama pelanggan ya. Yang penting tuh. Yang penting ada kopi beres dah itu ya. Waduh, kerja ya. Waduh. Kalau Bang? Nah, kalau dalam estetik bekerja sih kan, kalau seandainya konsumen itu membutuhkan lapak yang di mana itu kita udah menempati, berarti konsumen itu akan kembali pada kita menempati. Oh, misalnya dia udah biasa beli di sini, dia pasti akan kembali lagi karena pelayanan yang maksimal. Bisnis kopi di atas roda memang unik. Tapi di balik keunikannya ada cerita soal peluang, tantangan, dan masa depan UMKM lokal. Pak Fahmi, pengamat ekonomi yang akan bantu menjawabnya. Ya teman-teman semuanya, jadi kita sekarang sedang bersama ahlinya. Bapak, boleh kenalkan diri Bapak, Pak? Saya Muhammad Fahmi, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Dan kebetulan digelar dosen luar biasa dan biasa di luar. Masya Allah, Pak. Kita kan mau ngomongkan tentang kopi ini sepeda listrik. Ya, siap. Nggak sah kita nggak ngopi kan? Siap. Saya udah siapkan dayang, Udah ada Pak. ya, mantap. Dayangku. Asoy. Ini namanya Juan, Pak. Juan ya? Juan. Makasih Bang Juan. Thank you. Siap, thank you. Mas Juan. Masih, ya? Masih muda ini, Pak. Masih muda. Ngopi kan? Ngopi dia. Ngopi. Dia masih muda, Pak, umurnya. Masih bisa gabung timnas U19. Boleh, mantap. Banget dia, Pak. Masih muda. Mantap. Boleh, Pak, sambil-sambil, Pak. Siap, minum ya. Sambil mengopi. Ini baru pertama kali saya ngopi sama orang intelek. Kasih Bang. Enak Pak, insight-nya banyak. Duduk di kursi culture lagi. Amin ya Allah. Nikmat mana lagi yang aku bohongi. Siap. Pak, ini kan sekarang kan lagi ada fenomena kopi sepeda listrik kan Pak. Ya. Menurut Bapak, kopi sepeda listrik nih melambangkan UMKM kita pada hari ini enggak Pak? Ya, artinya gini, memang di Kalimantan Barat, wabil khusus Pontianak lah kali ya, memang kita lihat nih kan warung kopi ini bertebaran di mana-mana. Wah, sampai disebut kota dengan 1000 warkop. 1000 warkop. Betul. Nah, betul. Menarik ketika fenomena ini kan munculnya lebih banyak itu ketika habis Covid ya. Betul. Nah, habis Betul Covid. betul sekali. Nah, kenapa? Karena memang saya lihat ada segmentasinya yang muncul. Betul. Ada permintaan yang muncul dari masyarakat. Misal begini, kalau warung kopi sudah jelas, mungkin ya Sabtu Minggu orang santai, malam mereka datang. Weekend. Tapi kalau hari kerja, weekday, Senin sampai Jumat, kemungkinan warung kopi itu rata-rata tidaklah sebanyak hari weekend. Betul. Nah, waktu itu tentu orang membutuhkan kopi juga, misalnya kan. Asupan kafein. Asupan kafein. Ada menggunakan aplikasi, tapi yang ini fenomenanya adalah bisnis cerukan. Bisnis cerukan itu bisnis di antara bisnis besar yang state ya, ada terkondisikan, dan ada bisnis yang mobile. Nah, muncullah barang ini. Betul. Ini berarti sistemnya jemput bola ya, Pak? Jemput bola. Nice sekali. Cantik. Berarti menurut Bapak kopi sepeda listrik ini adalah melambangkan kalau UMKM Pontianak ini udah berkembang. Sudah mulai berkembang karena sudah banyak segmentasi pasarnya sudah ada. Dan yang kaitan dengan threat atau ancamannya sendiri, tentu istilahnya bagi
kita kenal juga ada yang jual kopi dengan saset kan? Ya. Pakai sepeda, pakai apa instan, itu? betul. Starling. Starling, Betul, istilahnya Starling. Starling. Nah, mereka itu yang Starling ini juga pasti merasa terjadi penurunan omset lah. Ya. Ketika ada kopi-kopi yang pakai motor listrik ini hadir. Betul. Nah, tentu itu saya pikir harus ada pola, harus ada rumusan yang saling menguntungkan. Artinya Starling hidup, ya kan? Kemudian mereka juga bisa hidup. Betul. Kenapa? Karena di antara warung kopi yang banyak, kafe-kafe yang banyak bertumbuhan, mereka ini merupakan satu peluang segmentasi yang di-create sendiri. Tapi kalau disadari juga sekarang di Pontianak warung kopi atau coffee shop juga segmentasinya juga banyak, Pak, ya, kan? Betul. Ada warung kopi, ada coffee shop, itu Sosok, beda lagi tuh, Pak. Betul. Ada sekarang kopi tiam beda Kopi lagi. tiam lagi, betul. Ini juga udah banyak juga kan Starling. Ya. Ini sekarang pakai sepeda listrik. Takut nanti ada yang pakai mobil listrik. Waduh. Strategi apa yang mereka harus lakukan untuk bertahan lebih lama? Karena kan ini takutnya nih ada orang yang menganggap ini FOMO. Ya, betul, takutnya kan betul. begitu kan. Karena beberapa kali fenomena di Pontianak tuh seringnya terjadi FOMO-FOMOan, Pak, beberapa kali. Orang ketika pengen minum kopi, malas pergi ke kafe atau warung kopi atau apapun, PNS lagi misalnya kan nak keluar kantor kan bagaimana boleh kan? Betul. Nah, jadi otomatis dia bisa pakai, sekarang ada aplikasi mereka ini. Oh iya? Ya, ada Wow. salah satu merek itu yang motor listrik ini, dia punya aplikasi. Aplikasinya itu misal kita mau rapat sekian cup, jam sekian. Bahkan mereka itu punya segmentasi lokasi. Macam ini kan di Untan kan? Betul. Di Untan ini mereka mengcover misalnya sekitar wilayah Untan dan sekitar. Nanti di misalnya di Serdam ada Serdam dan Jadi sekitar. ada area regionalnya gitu Iya, ya, Pak, ya? ada regional. Jadi saya pikir mereka bahkan bisa tumbuh, bukan hilang, malah bisa tumbuh. Kenapa? Karena selain kelebihan mereka selain harga ya, harga mereka ini kan sampai antara 8 sampai 10 ribu ya. Betul. Betul lah Bang tadi Bang, 8 Betul. sampai 10 ribu Bahkan kan? ada yang 7 tadi saya lihat. Nah 7. Ada yang 7 ribu. Kita bayangkan kalau di kafe-kafe yang berkisar 30 sampai 40 ribu. Iya. Warung kopi itu kan? Betul. Dan itu kenapa? Mereka harus mengcover biaya investasi dan modal kerja kan? Iya, betul. Kalau ini kan motor listrik saja, bukan motor bensin nih. Iya. Listrik aja, murah tentu kan? Kos biayanya itu pasti sangat murah sekali ketika mereka diasup untuk membawa-bawa ini sampai ke daerah-daerah seperti ini. Betul. Dan juga ramah lingkungan. jelas. Ramah lingkungan Iya, listrik. itu dia poin betul. plusnya. Ya, malah makin berkembang saya pikir nanti ini. Tapi ini ada yang saya tiba-tiba kepikiran, Pak. Iya. Ini kan kopi-kopi kayak gini kan otomatis sejalan, Pak, ya. Betul. Bagaimana caranya pemerintah nih mengakalkan tata ruang kota, Ya. tapi tetap bersamaan dengan berkembangnya si UMKM-nya itu sendiri. Karena ini kan pasti akan marak di pinggir jalan. Betul. Nah, bagaimana menurut Bapak, Pak? Betul. Jadi memang mau tak mau itu kan mengikuti semua. Ada blueprint pengembangan pembangunan daerah. Katakanlah ruang terbuka hijau. Betul. Ruang terbuka hijau ini kan memang untuk interaksi masyarakat sebetulnya kan. Di situ terjadilah interaksi ekonomi, interaksi sosial. Tentu harus ditata nih. Iya. Pemerintah saya yakin mempunyai rumusan skema sendiri. Misalnya merelokasi di tempat yang bersama, tapi ditata di tematik yang sama gitu ya. Betul. Kalau saya pikir gitu. Saya memang ini harus dipikirkan ke depan. Iya. Yang mobile ini kan tidak terlalu masalah. Mereka berhenti di satu tempat, Iya. rapi gitu ya. Misalnya ada tempat mangkalnya. Iya, memang Ya ada kan? area khususnya. Ada area khususnya gitu. Kayak ya. lokalisasi gitu loh, Pak. Iya, betul. Wah, mantap juga ini. Jadi gini Bang, kalau kita melihat kan pertumbuhan tingkat pengangguran di Pontianak ini kan termasuk tinggi. 8,3% tidak salah saya itu ya. Artinya di sini ini kan perlu menciptakan ruang-ruang kreatif untuk bisnis, untuk UKM misalnya gitu kan. Ini kan salah satu memberdayakan UKM nih. Iya. Ya kan? Betul. Jadi dengan mereka mobile seperti ini menghasilkan pendapatan, ekonomi hidup, transaksi konsumsi terjadi. Ekonomi berkembang itu kan salah satu dari investasi dan konsumsi. Betul. Nah, konsumsi yang nggak digalakkan ini kan. Betul. Nah, inilah ceritanya. Jadi sangat berputar lah saat ini. Berputar Ya. lah dia. Dalam dunia usaha, tantangan adalah teman harian. Dari cuaca, persaingan, hingga izin usaha. Tapi mereka tak gentar. Terus kalau Abang sendiri harapannya untuk ke depan nanti? Harapannya yang pastinya saya pengen membuka lapangan pekerjaan lebih besar lagi. Oke. Berarti pengen memperluas lagi jaringannya ya? Berarti? Betul. Dari kontrakan kecil, harapannya sangat besar. Apa harapan kalian sebagai riders kopi keliling? Harapannya apa?
Harapan seperti apa? Harapan untuk kedepannya, berharap ini kita. Oke, mungkin dia belum menyiapkan. Kita mulai dari yang senior dulu kali ya, dari Bang Abdul Aziz. Harapannya kedepannya sebagai riders apa? Saya sih harapan kita sendiri ya, harapan kita sendiri sih kita ini pengen membuka sebuah coffee shop. Berarti harapannya adalah buka store. Oh mantap, ini ada masa depannya ini teman-teman. Beliau ini memiliki mimpi yang sangat tinggi, mantap sekali itu. Dan kelihatan dari Bang Abdul Aziz nih, usaha yang sangat, dia nih. Dia sangat pekerja keras kelihatan, jamnya aja udah bagus ini. Iya. Kalau abang harapannya? Ada kopi beres. Harapannya semoga rider kita semakin maju. Jadi lebih baik lah, lebih ke depannya kan. Oke. Udah siap? Kok belum siap saya aja harapannya. Oh iya. Oke, apa harapannya? Pokoknya yang terbaik aja lah untuk kopi keliling di sini. Oke, siap. Dan yang paling penting semuanya selama di lapangan itu selamat, sehat selalu dan selalu semangat bekerja. Kita harap semua rantai nilai atau value chain itu terhubung, terkoneksi antara pemasok kopi. Nah kan kita harus ada di kebun kopi nih. Iya betul. Pemasok kopi, lalu pengrajinnya sangrai atau ngeroasternya. Kemudian nanti sampai penempatan ada di kafe, ada di warung kopi, ada di macam kopi tiam, bahkan ada yang saset, ada yang seperti ini. Ini akan berkembang kan? Betul. Jadi rantai nilai hulu dan hilirnya ada. Betul. Nah, kedua memang harus diciptakan ekosistem. Karena di sini bukan hanya masalah jual kopi saja, tapi di sini juga ada yang namanya kuliner lain, ada yang namanya ruang interaksi sosial, olahraga. Kita lihat lah kan, sekarang kan banyak. Jadi harapan saya mudah-mudahan semua bisa dikolaborasi, ditata dengan baik. Rantai hulu dan hilirnya, arti ada produksi, ada pasar, ya kan, sehingga ekonomi juga akan bergerak. Mantap. Berarti intinya semoga lebih bersinergi lagi. Bersinergi lagi, betul. Dari Jadi, yang atas ke bawahnya. Betul. Itu dia teman-teman, mantap Pak Fahmi. Siap, Makasih banyak Pak. Udah mau Mas ngopi sore-sore sama Kita saya. coba lagi Ini nih. ngopi paling bervalue saya sepanjang seumur hidup. Amin, ya Allah. Dari Kopi di Atas Roda kita belajar bahwa kreativitas bukan hanya milik mereka yang punya modal, tapi siapa saja yang berani mencoba. Ini bukan sekadar jualan, ini adalah perlawanan pahit dan manis dari jalanan. Oh iya, satu tips, sebelum ngopi jangan lupa makan.